Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, tergantung kapan kalian melihat atau menikmati video ini. Oke, hari ini kita coba diskusi lebih lanjut atau bahas lebih lanjut terkait pemrograman web dengan menggunakan framework khususnya yang berjalan di PHP. Oke, yang kita bahas kali ini sebenarnya sudah sering kita gunakan, sering digunakan beberapa developer atau banyak developer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya, bahkan di luar negeri, bahkan sempat booming di antara tahun 2011 sampai 2016-17 ya, sebelum akhirnya kalah tren atau kalah nama dengan salah satu framework yang namanya Laravel. Oke. Framework yang kita pelajari kali ini adalah framework CI atau kita mengenalnya dengan istilah Code Igniter. Oke, sebenarnya apa sih Code Igniter ini? Sebenarnya Code Igniter ini merupakan framework PHP ya. Jadi kelebihannya apa? Dia secara ukuran nggak terlalu besar dan bisa dibilang cukup kecil. Kira-kira kalau kita download untuk versi RAR-nya atau zip-nya itu sekitar 2, sekian mega lah, seperti itu. Nah, CI ini dia bisa digunakan oleh developer yang developer itu suka suatu hal yang simple, elegan, dan tapi masih mendukung banyak fitur dan aman, seperti itu. Jadi CI itu dia lebih arahnya ke simple. Jadi kalau dibandingkan dengan Laravel ya, Laravel itu dibangun atau di embed dengan berbagai macam library ya, sehingga dia untuk project-project yang kecil, menengah itu kalau kita menggunakan Laravel itu istilahnya overkill ya. Overkill itu dengan segala fitur yang disediakan Laravel, kita hanya menggunakan fiturnya hanya sedikit atau mungkin bahkan di bawah 50% gitu, nggak sampai separuh fitur yang kita gunakan. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau kita pengen mengembangkan sistem atau web yang simple tapi masih mendukung banyak fitur, elegan, dan ya aman lah, kita bisa menggunakan Code Igniter atau CI. Oke, CI jadi banyak sih kelebihannya di sini disebutkan ya. Teman-teman kalau ingin ngakses CI itu bisa lihat websitenya di www.codeigniter.com. Nah, jadi kelebihannya banyak. Jadi mulai dari small footprint ya, jadi ukurannya kecil, jadi downloadnya cuma sekitar 2 mega, itu udah include dengan user guide. Kemudian yang terbaru yang versi 4 ya, sebenarnya dibilang terbaru sih enggak, karena udah dikembangkan sejak lama, cuman dia masih dalam tahap pengembangan. Istilahnya future-nya itu versi 4 tuh. Terus nah, dia konsisten. CI ini sampai sekarang masih banyak yang menggunakan ya. Jadi dia itu sampai sekarang belum istilahnya belum out of date gitu. Jadi sampai sekarang itu masih banyak yang menggunakan framework CI ini, terutama dari sisi simpelnya, kemudian dokumentasinya jelas, terus forumnya banyak ya, seperti itu. Jadi ya CI itu masih sering lah kita gunakan, termasuk saya, termasuk teman-teman itu banyak yang menggunakan CI sampai saat ini, seperti itu. Oke, kemudian mengenai versi CI, jadi versi CI sekarang itu versi 3 ya, versi 3.
Sebenarnya versi 4.0.3 sudah rilis, cuman masih sifatnya dia masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan yang benar-benar sudah fix yaitu CI3. Jadi awal booming dulu saya pernah pakai CI2 ya, itu tahun 2011-12an kalau nggak salah, seperti itu. Dan sampai sekarang masih pakai di CI3. Jadi bedanya kalau CI3 itu sudah PHP 5.6 ke atas, tapi kalau CI4 yang terbaru tapi masih belum rilis istilahnya full versionnya ya, itu dia pakai minimal PHP 7.2 seperti itu. Oke, terus cara menggunakan CI itu gimana? Jadi awal-awal kita download dulu ya. Jadi yang pertama kita coba dulu adalah kita harus download dulu package dari CI-nya. Di kesempatan kali ini kita pakai CI3 aja dulu karena CI4 masih dalam pengembangan. Kita pakai CI3, kita download. Nah, di sini kelihatan ya sekitar 2,6 MB sudah include dengan user guide-nya, termasuk sangat-sangat kecil. Oke, kita download. Oke. Nah, kita udah download CI di sini. Jangan lupa karena dia PHP ya, jadi PHP ini sifatnya server side, jadi kita harus menyalakan SAM kita dulu. SAM kita nyalakan dulu, Apache sama MySQL nya biar aman. Oke, SAM-nya kita nyalakan. Ini saya pakai dual screen ya, jadi SAM-nya jadi nggak muncul di screen ini. Saya nyalakan aja langsung. Start. Oke, SAM-nya udah nyala ya, Apache sama MySQL-nya. Jadi sudah nyala. Terus kemudian, khusus untuk pengguna SAM atau Windows ya yang pakai SAM, itu taruh CI-nya di folder htdocs. Jadi CI ini kita taruh di folder htdocs. Kemudian kalau kita pengguna Linux, jadi kita harus terutama siapkan dulu Apache. Kalau di database ya siapkan MySQL atau yang lain. Kemudian kita taruh di foldernya di var, terus kemudian di www, seperti itu. Jadi kita pindahkan dulu CI ini di folder SAM kita. Oke, kita bikin folder baru di sini. Kita bikin folder baru, kita kasih nama foldernya project CI. Oke, setelah kita bikin folder, kita buka folder yang barusan kita bikin, kita taruh CI kita di sini. Oke, sudah ya. Kemudian kita ekstrak supaya yang di dalamnya itu keluar semua. Yang kita gunakan file-filenya nanti saya jelaskan. Kita tunggu sejenak. Ini lumayan ya, jadi komponennya lumayan banyak. Oke, udah. Nanti yang kita pakai di sini. Kita taruh luar aja ya. Sorry, seharusnya tadi langsung kita ekstrak aja. Oke, ini nggak perlu, ini kosong tadi udah kita pindahkan. Nggak perlu, kita delete. Oke, ini jadi
folder atau dalamnya sistem CI itu ini. Jadi ada user guide. Nah, user guide ini teman-teman nanti bisa baca di sini untuk cara penggunaan CI-nya kayak gimana. Saya taruh sini aja ya, coba sebentar. Kita buka, taruh sini. Nah, ini kita tunggu user guide dari CodeIgniter. Lama juga ya. Oke, nah ini. Jadi caranya gimana, instalasinya semuanya sebenarnya udah ada. Tapi di sini saya jelaskan supaya lebih interaktif dan teman-teman lebih paham aja. Kalau biasanya paham itu kalau kita praktek langsung ya, ada videonya seperti itu. Oke, itu. Terus balik lagi ke sini. Nah, wah, di mana tadi? Di project CI ini. Nah, sebenarnya semua file rata-rata CI ada di sini, di sistem. Untuk file sistemnya CI. Nah, yang kita kerjakan nanti adalah di application. Nah, saya perjelas, saya perbesar dulu. Nah, ini ada beberapa folder ya. Yang kita nanti sering kita gunakan adalah config. Config ini adalah di tempat dimana kita melakukan konfigurasi untuk sistem web CI kita, seperti itu. Jadi mulai dari loadnya kita dari file apa, kemudian database-nya, pengaturannya ada di sini juga, kemudian pemanggilan library, terus package, kemudian pemanggilan langsung, routingnya, itu semuanya pengaturannya ada di folder config, seperti itu. Jadi dari namanya aja jelas config, artinya configuration. Kemudian kita juga nanti yang sering kita gunakan ada controller, terus kemudian model sama view. Nah, beberapa juga nanti akan sering digunakan seperti helper, kemudian library. Ya, itu rata-rata ya, itu library ya. Library ini nanti untuk ketika kita download package yang support CI tapi dari developer lain atau komponen lain, bisa kita masukkan library. Kemudian kalau helper, kita butuh suatu file yang ingin kita panggil langsung dimanapun kita membuat kelas, itu bisa pakai helper, seperti itu. Jadi controller. Nah, jadi nanti yang kita main, berhubung CI ini sifatnya Object Oriented Programming atau OOP, sama dia sifatnya MVC, Model View Controller. Jadi nanti yang kita paling sering kita manipulasi, kita edit ya folder controller, kemudian view sama model. Oke, secara gunaan controller ini dia untuk proses routing web. Jadi controller ini sifatnya dia yang mengarahkan halaman web ya. Jadi ketika kita ngakses A, itu mau diarahkan kemana, ngakses B mau diarahkan kemana, C mau diarahkan kemana, terus kalau ada parameternya kayak gimana, itu semuanya yang atur adalah controller ya, controller seperti itu. Jadi untuk proses pengarahan halaman web atau istilahnya routing itu lewat controller. Terus kemudian ada view. View ini nanti isinya adalah dimana kita menyimpan halaman atau tampilan-tampilan web kita, itu semuanya akan ditaruh di dalam folder view, seperti itu. Jadi untuk tampilan. Terus kalau model ini adalah dia untuk pemrosesan suatu halaman web. Jadi pemrosesan ini apa aja, mulai dari mungkin query database, kemudian perhitungan proses kayak gitu. Kemudian kalau kita ingin menambahkan function-function untuk proses perhitungan, proses query, terus kemudian ya fungsionalitas yang lain, kita bisa taruh di model,
seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, berhubung udah kita ekstrak di sini, jadi manggilnya adalah kita panggil, tetap pastikan SAM-nya udah nyala, tinggal kita panggil localhost, maksud saya Apache udah nyala, localhost kemudian project underscore CI. Oke, jadi kalau teman-teman sudah istilahnya berhasil, maka ketika kita ngakses folder yang isinya CI tadi, munculnya kayak gini. Berarti secara tidak langsung teman-teman sudah berhasil memasang CI di server seperti itu. Ini berhubung pakai local server ya, atau di htdocs-nya. Jadi kalau sudah kita panggil muncul kayak gini, berarti secara tidak langsung kita sudah berhasil memanggil atau menggunakan CI dalam suatu server seperti itu. Oke, kemudian nah sebenarnya semuanya ini dikontrol oleh yang namanya controller seperti itu. Jadi kenapa sih ketika kita buka controller, contoh nih, nah di controller ini kita buka welcome.php. Kita buka. Nah, sebenarnya isinya welcome.php kayak gini. Jadi this load view ini berarti intinya kita bikin function index untuk, jadi yang diakses pertama kali adalah kelas welcome. Kenapa yang diakses pertama kali kelas welcome? Pengaturannya ada di sini, di masuk application, kemudian di config ya. Kemudian di bagian config ini ada folder namanya roots. Nah, di root ini ada istilahnya default controller. Apa sih default controller ini? Adalah controller yang istilahnya dipanggil awal ketika kita dipanggil pertama kali atau paling awal ketika kita mengakses website kita yang kita bangun dengan menggunakan CI. Jadi yang kita panggil pertama kelasnya namanya kelas welcome, atau default controllernya kita set dengan welcome seperti itu. Jadi ketika kita ngakses pertama yang muncul adalah ini. Kebetulan seperti yang saya jelaskan, fungsi yang paling pertama kali dipanggil adalah secara tidak langsung adalah fungsi index. Jadi kalau kita manggil welcome, otomatis yang keluar adalah yang di function ini gitu. Itu ya. Jadi contoh nih, kita bikin function baru. Oh ya, biar lebih mudah, ya, kita coba akses, masukkan sini aja. Foldernya project CI, kita load di sini. Nah, di sini di bagian application controller. Oke, terus gimana kalau kita pengen bikin controller baru? Jadi saya ajari routing sederhana dulu. Jadi kita bikin new file, kita bikin PHP nya dulu. Nah, oke, khusus penamaan, jadi kalau bisa usahakan ya di CI ini nama filenya itu sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kita bikin file baru, usahakan satu file itu isinya satu kelas dan nama filenya sama dengan nama
kelas. Oke. Dan usahakan nama kelas dan nama filenya diawali dengan huruf besar. Karena kalau tidak, ketika kita dihadapkan dengan server yang sifatnya case sensitif kayak servernya Linux, controller kita ketika kita akses dia tidak akan ditemukan. Karena apa? Ketika kita aksesnya pakai huruf kecil sehingga kita aksesnya pakai huruf kecil, kemudian filenya pakai huruf besar atau sebaliknya diawali huruf besar, itu nanti nggak ketemu gitu. Jadi lebih amannya diawali dengan nama satu file, amannya kayak gini, satu file berisi satu kelas, kemudian nama filenya sama dengan nama kelas dan diawali dengan huruf besar seperti itu. Oke, jadi kita contoh bikin kelas awal .php ini. Oke, jadi prosesnya kalau kita bikin kelas CI ini, ya kan, itu tinggal kita, nah kalau kita bikin kelas awal ini ya, nah, usahakan nama kelasnya sama dengan nama filenya. Contoh kita bikin tadi filenya adalah awal. Oke, ini ya. Terus kemudian kita kasih public index ini. Nah, sebenarnya sama kayak welcome ini, public function index. Sorry. Nah, kita pamannya contoh echo satu gini. Kita kasih contoh project CI. Nah, gini, contoh kayak gini. Oke, di root kita sudah default kontrolnya welcome, otomatis yang dipanggil pertama adalah kelas dalam kontrol adalah kelas welcome. Terus gimana cara kita manggil kelas awal? Kelas awal bisa kita panggil kayak gini. Ini kan project CI. Dalam aturannya setelah apa itu kita ngasih server, kita tambahkan dengan index.php slice nama kelasnya apa? Awal ya tadi. Kita akses ini. Oke. Contoh project code ignited seperti itu. Oke. Jadi kita bisa mengakses dengan menggunakan nama kelas seperti itu. Oke, selain itu kita juga bisa mengakses istilahnya menggunakan nama kelas juga nama function. Jadi kita coba kasih public function, namanya tes ini ya. Nah, kita coba di sini, kita kasih coba. Nah, sudah kita bikin. Terus gimana kita ngakses tes ini? Tinggal tes ini kan berada atau fungsinya berada di dalam kelas awal, tinggal kita tambahkan gini, slice ya kan, tes ini. Berarti kita manggilnya adalah index.php nama kelas kemudian garing nama function, enter. Oke, keluarnya kayak gini. Coba jadi sesuai dengan ini, istilahnya sesuai dengan yang ada nama functionnya. Oke, selain function kita juga dihadapkan dengan yang namanya parameter ya. Jadi kita bisa nambahkan parameter di sini. Contoh, kita kasih parameternya nama. Nah, kita bisa cetak di sini nama. Oke, ini contoh routing aja ya. Nanti di next video akan saya jelaskan mungkin
gimana sih caranya kita menggunakan atau melakukan load view terus penggunaan model itu di video selanjutnya. Ini coba contoh routing sederhana. Nah kemudian kan kita udah panggil kelas awalnya, indeksnya, terus manggil manggil salah satu function. Terus gimana kalau ada parameter? Nah parameter ini kayak gini contoh. Parameternya, parameter itu adalah sesuatu yang terletak di dalam function ya, di dalam function. Jadi fungsinya parameter adalah untuk bypass value atau nilai yang bisa kita set nantinya di dalam function itu. Contoh nih, kita pengen ngasih parameter di sini, satu parameter aja. Cara manggilnya tinggal di sini ya. Ini kan nama kelas garing nama function, terus garing lagi nama istilahnya parameternya, garing lagi bukan nama sih, value atau isi dari parameter. Contoh Andi gini. Nah tes Andi berarti dia akan keluar kayak gini. Namanya akan sesuai dengan value di sini. Value-nya kita ganti siapa ya, doi ya. Keluarnya juga akan doi seperti itu. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama kayak function get ya. Jadi hasilnya itu sesuai dengan yang ada di URL. Nah jadi nama di sini dia akan mengikuti dengan sesuai value yang ada di parameter functionnya kayak gitu. Itu kalau satu parameter. Kalau dua parameter ya tinggal dikasih alamat ini ya. Contoh aja ini, alamat kayak inilah biar jelas. Oke sudah. Jadi kalau ngasihnya kayak gini tinggal parameter 1 terus tambah lagi garing parameter 2. Parameter 2 nya namanya tak kasih Surabaya ini. Surabaya. Oke jadinya kayak gini. Oke terus karena dia ada dua parameter, ketika kita cuma ngasih satu parameter hasilnya akan error seperti itu. Jadi kalau functionnya pakai dua parameter, yang aksesnya harus pakai dua parameter juga. Garing namanya bersih. Nih aksesnya harus dua parameter juga. Kalau kita pengen akses indeks lagi ya tinggal ini dihapus, kita panggil nama kelasnya aja. Nama kelas kayak gini, atau bisa kita tambahkan indeks gini juga boleh. Hasilnya pun sama. Seperti itu. Itu contoh routing sederhana di CI ya. Itu jadi basic dari CI atau pemanggilan halaman web ini, kalian harus paham routingnya terlebih dahulu. Jadi saya contohkan lagi, nggak cuman function di sini, indeks pun bisa kita kasih function, umpamanya kita kasih nomor gini ya, versi gini aja. Nah sini kita kasih tambahan ini ya, versi umpamanya ini versi. Oke kita sudah awal versi, jadi di indeks ini kita tinggal tambahkan nah indeks kan. Jadi berhubung dia udah parameter, kalau kita panggil kayak gini dia nggak bisa. Sorry. Nah panggil kayak gini dia nggak bisa, error. Kita harus nambahkan parameter. Contohnya kita kasih versi 3 garing nama garing value parameternya, keluarnya Kota Project CI 3 kayak gitu. Oke jadi konsep routing di CI ini teman-teman harus paham ya, harus paham konsep kelas dulu, kemudian pemanggilan kelas, pemanggilan functionnya, kemudian pemanggilan
function dengan parameter seperti itu. Contoh aja. Oke. Ini saya hapus dulu aja. Terus kemudian gimana sih cara bikin kelas awal ini supaya dia ketika kita ngakses web dia tidak masuk ke welcome tapi masuknya langsung ke awal ini. Jadi kalau kita ngakses awal project CI ini kan masuknya ke sini ya kan, terus biar masuknya langsung ke awal gini tinggal di config, di folder config, kemudian rootsnya ya, di folder config kemudian rootsnya welcome ini tinggal kalian ganti dengan awal ini. Nah, jadi ketika kita akses ini dia langsung aksesnya ke kelas awal tadi seperti itu. Oke, gitu aja untuk yang terkait cara instalasi CI kemudian routing sederhana di CI 3. Untuk next nanti kita akan pelajari gimana sih cara bikin halaman web, kemudian mulai dari belajar controllernya, kemudian manggil view-nya, terus manggil CSS, JavaScript dan kawan-kawan. Itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Salam Kodang Coding Club, sukses terus, jangan lupa begadang. Oke, gitu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.